apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus 3 pelaku pungutan liar yang kerap beraksi di simpang pintu keluar tol Keramasan, Ogan Ilir. Tumpukan sampah menghiasi di tepi ruas jalan di kawasan Indralayu Utara dan Pebulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Ratusan anak di Kabupaten Ogan Komering Ulu mengikuti kegiatan khitanan massal gratis. Kita ke informasi pertama, 3 pelaku pungli yang kerap beraksi di simpang pintu keluar tol Keramasan Ogan Ilir diringkus polisi. Penangkapan berlangsung dramatis. Ketiganya sempat bersembunyi di sebuah gorong-gorong saat mengetahui kedatangan polisi. Pelaku pungli berupaya kabur dengan bersembunyi di bawah sebuah gorong-gorong pada Rabu siang. Aksi ini terjadi setelah mengetahui kedatangan polisi. Penertiban pungutan liar atau pemalakan ini bukan pertama kalinya. Namun rupanya para pelaku di simpang pintu tol Keramasan, Kabupaten Ogan Ilir belum jera, masih saja melakukan aksinya. Ketiga pelaku pungli ini sudah sangat meresahkan para pengguna jalan yang melintas di samping pintu keluar tol Keramasan, khususnya pengemudi truk dan kendaraan pickup. Dengan modus berpura-pura membersihkan kaca mobil dan mengatur lalu lintas, mereka kerap meminta sejumlah uang. Namun jika tidak diberi, pelaku akan merusak dan melempari kendaraan dengan batu. Yang bersangkutan kami amankan 3 masyarakat melakukan pungutan liar, termasuk kami amankan BB uang yang untuk melakukan kegiatan pungli, terus membersihkan kaca atau mengatur lalu lintas. Jika yang bersangkutan berbuat kasar maupun tindak pidana, silakan video laporkan ke polisi terdekat. Dari tangan ketiga pelaku ini disita sejumlah uang yang diduga hasil pungli dari para sopir truk dan pickup. Ketiga pelaku selanjutnya dibawa petugas ke Polres Ogan Ilir untuk menjalani pemeriksaan. Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Ya, aksi pencurian mesin pemotong rumput di sebuah gudang terjadi di kawasan Sukabangun 1, Palembang. Belakangan diketahui pelaku pencurian merupakan kakak ipar dari pemilik gudang. Pria mengenakan helm ini dengan santai masuk ke sebuah gudang yang berada di kawasan Jalan Sukabangun 1, Sukarami, Palembang. Tidak berapa lama, pelaku keluar dengan membawa sebuah mesin pemotong rumput dan sebuah kantong plastik berwarna hitam. Diduga pelaku beraksi dengan memanfaatkan suasana gudang yang sepi. Pada saat terjadi pencurian, pemilik gudang sedang berada di luar kota untuk pulang kampung. Korban baru mengetahui aksi pencurian ini setelah dihubungi keponakannya. Berdasarkan hasil rekaman kamera CCTV, pelaku merupakan kakak ipar dari pemilik gudang yang bernama Adi Chandra Pramajaya. Oh, ini kita ngelapori tentang ini pencurian. Apa yang hilang, Kak? Alat mesin rumput, Pak. Di mana itu ya, Kak? Dia ini di rumah. Terus? Lagi di dusun. Ada keponakan tiba-tiba nelpon. Gudang kita dibongkar. Tiba-tiba terbuka, Pak. Kenal gitu sama yang maling itu, Kak? Kenal. Siapa tuh? Kakak ipar. Oh, masuk kakak ipar gitu ya. Apa yang hilang, Kak? Selain untuk apa, Kak? Yang terekam CCTV ada 1 buah mesin rumput. Nah, sama 1 lagi tidak terekam, Pak. Ada karung hitam itu, nah. Tidak tahu tapi isinya apa tuh. Atas kejadian ini, korban ditaksir menderita kerugian sebesar 2 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, berpura-pura menawarkan pekerjaan memperbaiki sebuah rumah, seorang buruh bangunan di Kota Palembang justru harus kehilangan sepeda motornya. Pelaku yang meminjam sepeda motor korban tak kunjung kembali. Pekerjaan tak dapat, sepeda motor pun hilang. Itulah nasib yang dialami Rahmat Hidayat. Pasalnya, sepeda motor korban dibawa kabur oleh orang yang baru saja dikenalnya. Atas kejadian itu, korban ditaksir menderita kerugian sebesar 30 juta rupiah.
Kejadian bermula saat korban yang berprofesi sebagai buruh bangunan ditawarkan pekerjaan memperbaiki rumah di kawasan Jalan Kiai Haji Asari, seberang Ulu 1, Kota Palembang. Namun setiba di depan rumah yang akan direnovasi, terlapor meminjam sepeda motor korban dengan alasan hendak mengambil gambar bangunan rumah yang tertinggal. Rupanya di tengah perjalanan terlapor meminta kakak ipar korban turun dan ia pun membawa kabur sepeda motor korban. Gambar itu, tapi dia tidak galak sama kita, sama kakak ipar kita. Ya oke lah, kita percaya kan karena ini kakak ipar kita kan. Nah, setelah itu mereka ini pergilah, katanya sebentar, kok lama gitu bukan? Iyalah diajak ke ujung-ujungnya ke depot kusen Pak. Pas di depot kusen, bapak ini ditinggal ke terus lihat kusen itu tinggal ke dengan alasan tadi dia nak ambil gambar tadi Pak. Motor dibawanya. Berbekal dokumen kendaraan yang dimiliki dan keterangan saksi, korban pun melaporkan kasus ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Korban berharap polisi dapat segera memproses laporannya dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, polisi menetapkan seorang pria sebagai tersangka usai aniaya dokter. Pelaku memaksa sang dokter membuka masker di ruang perawatan RSUD Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin. Siswandi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan dan intimidasi. Hal ini ia lakukan terhadap seorang dokter spesialis penyakit dalam RSUD Sekayu. Siswandi pun diamankan ke Mapolres Musi Banyuasin untuk ditahan. Penetapan tersangka dan penahanan ini dilakukan usai penyidik Satreskrim Polres Musi Banyuasin memeriksa 7 orang saksi dalam kasus ini. Siswandi dijerat dengan pasal berlapis, yakni tentang penganiayaan dan pengancaman. Ia adalah keluarga pasien yang memaksa sang dokter melepas masker bukan kekerasan. Kasus penganiayaan, kemudian kasus pengancaman dengan kekerasan, kemudian pemaksaan dengan ancaman. Jadi pasal yang diterapkan oleh Polres Banyuasin, pasal 351 ayat 1, kemudian pasal 336 ayat 1, dan yang terakhir adalah pasal 335. Semuanya adalah kitab undang-undang hukum pidana. Sebelumnya kasus ini sempat ramai di media sosial dengan dugaan kekerasan dan intimidasi terhadap dokter bernama Syahpri Putra Wangsa, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Dokter ini mengalami tindakan intimidasi yang dilakukan oleh keluarga pasien di ruang rawat inap pada Selasa 12 Agustus lalu. Keluarga pasien memaksa sang dokter untuk melepaskan masker yang digunakan untuk melakukan perawatan di ruang VIP rawat inap. Peristiwa ini terjadi saat Dr. Syahpri Putra Wangsa, yaitu seorang dokter spesialis penyakit dalam, sedang mengunjungi pasien yang merupakan seorang lansia. Tak terima atas perbuatan itu, sang dokter melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polres Musi Banyuasin. Usai membuat laporan, dirinya mengaku merasa terancam dan tidak nyaman atas perbuatan keluarga pasien. Meski telah dimediasi, korban tetap melanjutkan laporan itu untuk menempuh jalur hukum. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.